wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi pada channel Yandi Education. Mudah-mudahan teman-teman yang senantiasa menonton channel ini sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan diperancar segala urusannya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis sosial atau biasa disingkat dengan ANSOS. Yang dimana ANSOS ini adalah salah satu kajian keilmuan yang menurut saya cukup penting ya dalam sosial. Untuk itu teman-teman silakan nonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Atau disingkat dengan ANSOS, itu terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan juga sosial. Yang dimana analisis itu merupakan suatu penyelidikan tentang untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan cara turun langsung ke lapangan, ataupun juga bisa dengan meneliti atau menyelidiki teks-teks yang ada. Sedangkan sosial itu berasal dari kata atau dari bahasa Latin, dari kata socios yang artinya masyarakat. Jadi kalau kita menyimpulkan, analisis sosial ini merupakan suatu upaya kita untuk dapat memperoleh gambaran secara lengkap atau secara mendalam tentang situasi sosial, sehingga memungkinkan kita untuk dapat menghadapi situasi yang ada. Jadi ANSOS ini tidak beda-beda jauh lah dengan penelitian-penelitian akademis yang tidak hanya sekedar mengumpulkan data-data, angka-angka, ataupun berita. Tetapi ANSOS ini juga mendorong kita untuk dapat membongkar situasi sebenarnya hingga pada tahap melahirkan sebuah solusi. Dari definisi ini kita dapat melihat sebenarnya tujuan dari analisis sosial ini adalah untuk menghasilkan sebuah peta yang akan memberikan arah dan dasar untuk kita untuk melakukan perubahan-perubahan sosial tadi. Karena dengan melakukan analisis sosial, kita dapat mendiagnosa atau dapat membedakan mana akar masalah dan mana akar dari masalah. Kemudian data-data ini kita akan orientasikan untuk perubahan-perubahan tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa sih kita membutuhkan analisis sosial? Kita memahami secara mendalam, sebenarnya aktivitas sosial itu adalah suatu proses untuk menyadarkan masyarakat terhadap kondisi satu kepada kondisi yang lain yang lebih baik dalam lingkungan sosial. Yang artinya bahwa saat kita melakukan analisis sosial, sebenarnya kita sedang membangun kesadaran kritis kepada masyarakat agar supaya bisa dapat mandiri memahami kekompleksan masalah yang ada dalam sosial. Analisis sosial ini tidak hanya dilakukan oleh para orang-orang akademik saja, cendekiawan, ilmuwan, atau orang-orang terpelajar lainnya saja. Tetapi setiap individu yang ada dalam masyarakat itu juga berhak melakukan analisis sosial. Ya mungkin tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran kritis ini, tapi apa salahnya lah kita untuk berupaya melakukan itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dianalisis? Tentunya yang dianalisis adalah hal-hal yang berkaitan dengan sosial, seperti sejarahnya, struktur yang ada di masyarakat, nilai-nilainya, lembaga-lembaga sosialnya, dan lain sebagainya. Yang dimana untuk dapat melakukan analisis sosial itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan objek yang akan dianalisis, yang artinya bahwa harus ada pembatasan dalam menganalisis agar mencegah membiasnya analisis kita, sebab sangat luas ya atau sangat kompleks sosial ini. Maka kita perlu fokus pada satu masalah dulu. Misalnya ada 3 persoalan, maka kita harus menentukan atau memprioritaskan mana masalah yang lebih urgent untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data-data. Setelah objek masalah sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari data-data yang kuat agar analisa kita itu memiliki dasar rasionalitas kuat yang bisa diterima. Kemudian data ini akan dirangkai dan disusun dengan baik. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap menganalisa data.
Setelah semua data telah dikumpulkan, maka perlu untuk kita analisa untuk dapat menemukan keterkaitan antara masalahnya. Jangan sampai data-data yang kita kumpulkan itu tidak valid atau bahkan tidak memiliki kaitan dengan masalah yang ingin kita analisa atau rumusan masalah yang kita telah tentukan. Untuk itulah perlunya kita untuk dapat menganalisanya dulu sebelum kita menyimpulkannya. Setelah tahap analisa data, tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir adalah tahap menarik kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan gambaran utuh dari semua data yang telah kita kumpulkan dan juga sudah kita analisa. Artinya bahwa kualitas daripada kesimpulan kita itu bergantung pada proses analisa data kita, kelengkapan data, akurasi data, dan juga ketepatan dalam rumusan masalah. Jadi proses-proses tadi itu harus dilakukan dengan serius, harus dilakukan dengan teliti, sehingga kesimpulan kita bisa benar-benar berkualitas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman melalui video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan apabila ada sesuatu yang kurang lengkap, yang belum dijelaskan, silakan teman-teman komentar. Dan mudah-mudahan di channel ini bisa kita jadikan sebagai tempat atau wadah untuk berdiskusi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.